sobat, hari ini saya berada di Asri Loka Wonosalam, Jombang. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan pemilik dari Asri Loka, orang yang sangat luar biasa, Bapak Nur Yadi. Nur Yadi. Sugeng rawuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa, ini asri banget. Wow, saya baru tahu kalau di sini ada sesuatu yang luar biasa. Udah jalan-jalan ya Bu Enda tadi? Iya, udah jalan-jalan. Alhamdulillah. Dan kita sudah minum ini degan, dan ini ada salak pondok dari tanaman sendiri, ya, kebun sendiri. Termasuk ini juga dari tanaman sendiri. Betul. Ini luasnya berapa nih Pak? Ya 2,5. 2,5. Ya masih ada beberapa yang perlu pengembangan lagi. Itu. Berdirinya kapan sih Bapak sebenarnya? Berdirinya baru saja, baru tahun 2021. Baru setahun. Baru waktu. Ya, baru Jadi setahun. lahirnya waktu corona ya Pak? Iya, waktu pembangunannya corona. Jadi saat corona kita bangun. Iya benar. Ini kayaknya untuk healing waktu itu Mbak. Iya, betul sekali. Kita pengen tahu nih ceritanya gimana nih, asal muasal membangun ini, kira-kira punya konsep apa, visinya apa, inginnya apa yang diharapkan Pak Nur Yadi ini. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih para hadirin sekalian yang luar biasa, Mbak Endah dan Mbak Dira yang sudah berkenan hadir di Asri Loka Wonosalam. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Asri Loka Wonosalam. Kalau Bapak Ibu sekalian datang di Asri Loka Wonosalam telah disambut dengan dua gunungan, ya. Dua gunungan kanan kiri itu artinya kalau gunungan telah berdiri, maknanya telah dimulailah suatu kehidupan. Ya, kami di sini dengan konsep Jawa. Kenapa konsep Jawa? Karena saya orang Jawa dan tentunya saya juga bangga dengan Jawa itu sendiri. Tadi ditanyakan apa visi misinya gitu ya. Visi misi kami di Asri Loka Wonosalam ini, kami ingin menyampaikan 3 komunikasi. Ya, 3 komunikasi seperti yang di belakang itu atau di logo kaos saya. Ini ada komunikasi Hablum Minallah. Ini Hablum Minallah, manusia yang selalu ingat sama Allah. Kemudian ini ada tenda, maknanya rumah. Ada daun yang 5, itu namanya daun yang 5 Pancasila. Orang Islam, rukun Islam yang 5. Implementasinya sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada sesama. Gitu. Daun-daun ini maknanya tumbuh-tumbuhan alam semesta. Hablum minal alam. Hablum minal alam, tepuk tangan. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya saya ingin bagaimana ya supaya keberadaan kami bermanfaat bagi alam semesta. Melalui apa? Melalui pelatihan. Kebetulan kami ini dari tahun 2002 ya, tahun 2002 itu sering mengadakan pelatihan training ke beberapa, selalu keliling, pindah-pindah tempat begitu. Kami tidak punya tempat sendiri. Terus kami akhirnya, karena kami juga punya siswa sendiri, kami juga sering mengadakan training ke perusahaan-perusahaan. Dari situ akhirnya kami ada satu kebutuhan, dan ternyata setelah kami keliling-keliling itu kadang-kadang kesulitan mencari tempat yang tepat, ya, akhirnya ya alhamdulillah alamin, akhirnya kami motivasi ini yaitu membangun sendiri, memiliki tempat sendiri, itu salah satunya. Jadi dari situ akhirnya kalau kita punya tempat sendiri, kita desain sesuai yang saya inginkan, sesuai dengan minal alam tadi. Itu konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya, jadi itu alhamdulillah alamin implement ekoturism. Jadi konsepnya karena memang pengen mengembangkan sumber daya manusia melalui alam. Nah, melalui alam ini. Jadi termasuk di dalamnya ada outbound training, itu dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita mencintai lingkungan, termasuk kita bertani bercocok tanam. Jadi terus kenapa dinamakan Asri? Asri itu maknanya keselarasan, keselarasan antara hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Keserasian. Jadi insya Allah kalau kita itu mampu menyelaraskan, mampu menyerasikan, apalagi bagaimana kita menata perasaan kita,
insya Allah kita dimanapun kita bisa diterima. Karena siapapun, agama apapun, suku apapun itu saudara kita. Mereka saudara kita semua, tidak perlu kita agama apapun itu semua saudara kita. Itu poinnya di situ. Ini ngomong-ngomong, namanya tadi kan Pak Nur. Ya. Namanya sama dengan aku. Nur Hayati. Nur Hayati. Oh gitu ya Bu ya. Kebetulan kan aku ini kan penggiat lingkungan. Alhamdulillah. Sekarang ngajari warga untuk Luar bisa biasa. bagaimana mewujudkan nol sampah. Nol sampah. Jadi kalau hablum minallah kita sudah jelas ngerti bagaimana sudah diajari Ya. di agama ya. Ya. Nah, kalau hablum minanas bagaimana kita saling sama manusia, bagaimana kita mengembangkan antar manusia untuk bisa silaturahim dan sebagainya. Tapi hablum minal alam ini yang kita harus banyak belajar. Tidak hanya bagaimana yang namanya mencintai itu, tetapi mencintai itu salah satunya juga tidak mengotori alam. Tidak boleh Tidak mengotori mengotori tanah, air dan udara. Wah. Jadi harus zero waste, Zero nol waste, sampah. nol sampah. Dan Itu. jangan lupa membuat pupuk kompos. 100 buat Bu Indah. Karena apa? Nanti pupuk kompos itu akan menjadi itu calon makanan kita, Iya, akan iya, menyuburkan iya, tanah, iya. kemudian menyuburkan pohon, pohon menjadi buah, jadi buah salak nih, buat kita makan. Kita perlu mencicipi nih, monggo. Ya, perlu Pondok mencicipi. asli dan manis sekali, manis. Manis sekali, ini namanya salak pondok asli dari Wonosalam. Waduh, Manisnya ini juga seperti Bu Indah sama Iya. Mbak Dira. Ya? Mbak Dira. Di sini juga panen anu ya Pak ya? Durian ya? Ada. Durian ya? Ada, durian. Setiap bulan apa? Bulan 11 sampai bulan 4 biasanya. Gitu. Suhu kuat Oke. kita. Ya nanti kan berikutnya Tapi ada itu yang lagi. asli durian lokal. Tapi kalau di luar itu biasanya bukan durian lokal. Kalaupun ada itu biasanya bukan durian. Biasanya ada pendatang. Karena ini kebetulan di asli lokal ini kan posisinya depan pasar buah persis. Ini mungkin masih ada yang jualan ya, tadi ada. Tapi itu biasanya bukan durian lokal itu. Sekarang pun masih ada, insya Allah ada. Tapi jumlahnya tidak banyak. Mana Bu? Nikmat. Ini duriannya. Ini kompos yang belum tercemar. Oh gitu ya. Ini tidak pernah dipupuk Bu. Tidak pernah dipupuk Tidak kan? pernah dipupuk. Karena gini. Tanahnya subur sekali. Tidak pernah dipupuk, tapi secara ekosistem yang namanya daunnya kan jatuh nih. Iya. Kan tidak perlu disapu, Ya. dia menjadi kompos sendiri. Iya betul sekali. Nah kalau di kota dia disapu, dibuang-buang, yang ini yang menjadi persoalan. Ini teman-teman sekalian. Berarti kalau ada Jadi- kotoran jangan disapu ya. Jangan disapu. Jangan lupa kalau ada daun, Berarti ada malas kotoran, tuh bermanfaat malah juga. itu bermanfaat. Tapi kalau di kebun, kalau di perkotaan jadi kalau masalah ya. kemudian masalahnya ada dari pabrikan seperti plastik, kertas, dan ini yang harus Dibersihkan. dijaga supaya dia tidak mengotori, Bu tidak Endah ini pakarnya lingkungan. Lingkungan. Hidup. tidak Ya. mengotori tanah, air dan udara. Kira-kira ditanya apa ini Bu Endah ini ya? Ya. Gitu. Jadi gitu Pak, ini bukan sampah. Bukan sampah ini ya. Dia adalah calon makanan kita. Jangan Oh, katakan sampah basah. Oh, gitu ya? Jadi bahasa sampah basah itu menjadi mindset kita, menjadi membuat ya, melihat dia itu sesuatu yang harus dibuang. Salah berarti bahwa ternyata ini adalah calon makanan kita. Calon makanan kita. Gimana yang harus Benda kita kalau Benda? simpan, Heeh. kemudian kita olah, kita masak menjadi pupuk kompos. Jadi Iya. masak itu ada dua, masak yang hari ini mau kita makan, dan sisa dari aktivitas itu kita masak untuk calon makanan masa depan. Betul sekali. Namanya kompos. Kompos. Akhirnya satu daun pun kita akan menyayangi karena kita tahu maknanya ini adalah rezeki dari Allah. Ya kan? Rezeki dari Allah, daun satu pun kita ucapkan alhamdulillah, kita hantarkan ke tanah lagi, kita buat pupuk kompos. Amin. Kemudian tanah menjadi subur, menjadi buah lah buat kita lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Endah nih, kalau misalnya kita habis makan nih, ini sewadah gini, terus what should we do? Ya ini kan dikumpulkan tadi. Kemudian kita hantarkan lagi ke tanah menjadi kompos. Kalau memang dikumpulkan saja. Iya, dikumpulkan, dihantarkan ke tanah menjadi kompos. Jadi di tanah ini dimasukkan, udah diurap istilahnya, dikembalikan, nanti dia ngompos sendiri. Gitu. Sederhana ya? Sederhana sebenarnya. Banyak Sederhana. Iya, yang penting ada lahannya. Yang penting ada lahannya gitu. Makanya kalau daun-daun jatuh, kalau ke tanah udah biarin aja.
gitu. Jangan dikotori oleh plastik yang dari pabrik itu, nah meninggalkan di tanah ini. Seperti ini, minum pun pakai resin. Nah ini sehingga tidak kotori tanah kan. Minumnya pakai degan. Alhamdulillah. Nah, mau tanya apa lagi? Ayo Mau kira-kira. tanya apa lagi nih? Kira-kira ini penginapan ini apa konsepnya? Ini. Berapa jumlahnya? Bagaimana kita mau membokingnya? Apa yang dijual? Nah ini perlu ini. Iya, benar. Wah, ini kelihatan sudah mau bagi gini. Iya betul betul. Banget, Mak. Jadi saya lanjutkan dari Iya. konsepnya, tadi konsep Jawa. Jadi karena konsep Jawa, lah Jawa itu yang terkenal dengan pewayangan kan gitu ya. Makanya begitu masuk di Asloka, jalannya pun jalan Amarta. Iya, jalan Amarta itu kan kisah kerajaan besar. Karena di jalan Amarta itu melahirkan tokoh besar. Tokoh besar yaitu ada Pendowo dan Kurawa. Ya. Yang baik itu Pendowo, yaitu Pendowo itu terkenal dengan rajanya Yudhistira, yang terkenal dengan menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo. Nah, itu Yudhistira. Iya. Jadi kita jangan merasa tidak memiliki, kita jangan merasa tidak punya ya, karena kekayaan itu sebenarnya dari hati, itu ya. Itu ya, artinya kita lebih banyak bersyukur. Dari Jalan Amarta nanti ada makanya di Aslokan ada yaitu untuk mengenang kejayaan para Pendowo, makanya ada Pendopo Indraprasta. Nah, ini pendoponya ini, Pendopo Indraprasta. Ini buat pertemuan. Iya, buat pertemuan. Ini manten. bisa kapasitas 300 orang cukup ini. 300 orang. Pakai 300 kursi apa? Lesehan? Kalau lesehan, kalau 300 untuk lesehan. Tapi kalau Lesehan, pakai ya? kursi 200 ya, 200 lesehan pakai kursi. Tapi kalau lesehan anak-anak sekolah itu bisa sampai 300. Sudah ada panggungnya ya, Pak? Sudah ada panggungnya, sudah ada soundnya, sudah kita memang konsepnya sudah masuk, sudah siap gitu aja. Dia peserta tinggal bawa spanduk saja. Oh, siap. Soundnya segala macam sudah siap ya. Pendopo Indraprasta nanti belajar tentang bagaimana kejayaan Pendowo nanti di situ sampai kita kita lestarikan budaya-budaya itu, termasuk Pendowonya waktu itu Arjuna yang diusir dari kerajaannya gara-gara apa? Kalah main dadu, yaitu bertapa di Gua Silomangling. Di bawah sana ada Gua Silomangling, ada di Bukit Indrakila, ada Memang konsepnya begitu ya, Pak. ada air mancur yang itu Mindo bidadari yang menggoda Arjuna, itu nama ada air mancur di bidadari. Pelangi itu ya? Iya. Ada pelanginya itu. Iya, Waduh, iya. Itu penuh mana itu. Ternyata orang bertapa itu tidak lancar-lancar saja, juga Pak penuh ujian ya itu. Terus namun setelah kita mampu menyelesaikan pertapaan, ada hadiahnya para Pendowo, yaitu Arjuna mendapatkan panah Pasupati ya, senjata Pasupati. Itu makanya lapangan ini kita namakan lapangan Pasupati. Itu maknanya kalau kita ingin sukses ternyata kita harus memiliki prinsip seperti ujung panah. Itu sudah Iya, juga gitu. ada dartnya. Ujungnya harus lancip, kita memiliki visi yang lancip, yang dan kita harus memiliki ketegasan seperti integritas, kejujuran, Luar gitu ya. biasa. Ini kesannya alam tapi dalam. Lebih dalam ya. Terus penginapan kami ada penginapan Dewi Kunti, itu tingkat itu yang model kayak Rumah Jawa itu tingkat 3 Dewi Kunti. Itu kenapa kita namakan Dewi Kunti, karena Pendawa itu hebat luar biasa, ternyata dibalik orang hebat luar biasa ternyata Ada ibunya, yaitu Dewi Kunti, itu ibunya para Pendowo. Dan biasanya teman-teman kalau mau tidur ingatlah ibumu, ingatlah gurumu, kirim doa Al-Fatihah atau apalah itu pesan kami. Kemudian di depannya Dewi Kunti ada Arimbi. Arimbi itu putrinya anak dari penguasa Buto, yang buruk rupa namun berhati mulia. Itu kok pelajaran di pelajaran apa ya, Pak? Sejarah. Wah, ini sejarah mungkin ya. Harusnya sejarah. Nggak ada. Kayaknya nggak masuk deh. Kalau dulu saya nontonnya di Ramayana. Nah, nanti belajarnya di sini aja di Asloka. Mahabharata juga ada. Ada Mahabharata. Nah, ini kan satu episode, dan kalau kan saya detailnya ini kan saya hanya kilas singkat-singkatnya. Kenapa saya pakai nama Arimbi? Ternyata Arimbi itu mungkin yang biasa, sederhana, namun berhati mulia. Berhati mulia apa? Pengen menyatukan kerajaan yang bermusuhan terus tadi. Salah satunya upayanya pengen diperistri Bima. Berarti yang habluminanas.
Minanasnya itu. Iya, walaupun kita mungkin itu aku nek wong miskin, aku nek wong elek, jangan minder. Kalau kamu cinta kamu baik, perjuangkan. Insya Allah akhirnya dari situ karena perjuangan, karena berhati mulia, akhirnya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dirubahlah menjadi putri yang cantik jelita dan akhirnya Bima mau memperistri Arimbi. Nah, itu kisahnya seperti itu. Jadi jadi penuh insya Allah penuh pesan, penuh makna dan penuh motivasi. Insya Allah kami insya Allah termotivasi. Ini menunya kalau di sini yang khasnya apa nih Pak? Menunya menu khas desa semuanya. Khas desa. Ada nasi jagung. Peyeknya, ada terinya, ada urapnya, pokoknya khas-khas desa. Jajannya juga ya godok-godokan tuh, ada kacang, ada ketela, ada pisang gitu. Polo pendem. Dan kayak semuanya khas desa di sini. Jadi rasanya kayak kembali ke zaman tahun berapa gitu ya. Berasa hidup di desa. Berarti hampir, saya katakan belum zero waste, hampir nol sampah, hampir nol sampah. Jadi kalau kita tidak punya kemasan seperti polo pendem itu kan dia dari alam, yang sisa makanannya juga seperti kulit-kulitnya kan dari alam. Itu bukan sampah. Bukan sampah ya. Hati-hati dengan kemasan. Berarti kita harus biasa misalnya lebih bagus kendi-kendi. Nah gini, itu kendi. Jadi dia bisa isi ulang, ya kan kendi. Atau pakai gelas-gelas yang ditengkurep nih, tapi terus ada galon isi ulang gitu. Nah dia sehingga dia tidak nyampah, tidak ada plastik. Ini yang pakar ini. Jadi nanti yang bisa diterapkan juga kita sempurnakan seperti itu. Terima kasih. Akhirnya Asri Loka semakin mantap ini ya. Semakin mantap ya. Jargonnya tadi yang saya tahu. Aku kangen loh minum pakai kendi gitu. Iya kan? Iya, asik sekali ya. Iya, asik sekali. Dingin itu. Enak itu, sehat lagi. Nah, ini coba kita coba. Nih, gimana tadi jargonnya Pak? Kita coba jargonnya Asri Loka. Nah, gini. Nanti gini, Asri, happy, ngangenin. Oke. Gitu nanti. Lagi nih Pak, pengennya pesan kepada masyarakat ini kira-kira. Kalau kita misalnya menjadikan ini konsep nol sampah, berarti apa aja? Selain bagaimana di sini keimanannya lengkap, hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Kita akan belajar benar-benar sampai bagaimana membuat pupuk kompos, bagaimana yang namanya semua dari kulit-kulit ini semua hanya dikembalikan ke alam. Tidak ada yang namanya plastik-plastik. Poin hablum minal alam ini. Jangan hanya ngomong tok. Implementasinya. Dasar hidup kita sebenarnya hablum minal alam itu. Bagaimana ini menjadi surga dunia? Tetap terus surga dunia, ya kan? Yang nyaman, asri, aman. Nah ini yang harus kita terus lestarikan. Tidak meninggalkan hal-hal yang negatif. Oke, kita coba ya. Ayo gimana kira-kira ini kita. Sepertinya untuk para pengunjungnya nanti kalau mau kasih Loka, jangan lupa membawa sesuatu tempat makan, minum, dan tepak. Nah, kan isi ulang, tinggal isi ulang. Minimal nggak perlu ada gelas, gitu kan? Jadi perbanyak isi ulang dari ini kendi maupun yang galon-galon isi ulang. Ya, itu saya kira luar biasa itu. Dan tentunya lebih hemat. Hemat. Murah meriah. Wisatanya nol sampah ya. Nggak ada plastik ini. No plastik. Betul. Gitu. Dan jangan lupa bawa tas belanja isi ulang, tas belanja. Jadi kalau belanja gini nggak usah ini pakai kresek, dia langsung cemplungkan ke tasnya. Nah, tas belanjanya gitu. Jadi membawa pulang ke daerah-daerahnya, tidak ada sampah plastik yang masuk ke dalam kota-kota maupun ke desa. Mantap. Gitu ya. Oke. Ayo kita jargonnya gimana nih? Ayo teman-teman ikuti ya. Sama-sama ikuti ya, semangat ya. Asri Loka. Asri happy ngangenin. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke, baiklah tadi kita ngobrol-ngobrol seluruhnya bersama Bu Endah dan juga bersama dengan Bapak Nur. Nah, kita akan jalan-jalan lagi ya pastinya di sini di Asri Loka bersama kita. Mantap. Kita mau masih lanjutkan lagi. Mau jalan-jalan lagi ke Lokajaya. Ini masih satu grup.
Saya masih satu grup dengan Asloka. Gitu ya, dengan episode yang lain ya. Di episode yang lain kita ketemu ya. Ya, Oke. Kita lanjut ya. Sampai Dadah. jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.